apakah seorang Bosman Mardigu ini terkena COVID? Apa di-COVID-kan gitu kan? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini luar biasa karena saya kaget loh. Bro, Bosman Mardigu. Siap. Kaget karena tiba-tiba ada postingan brother yang mengatakan bahwa Anda kena COVID. Nah ini ada dua hal. Yang pertama adalah sangat menginspirasi karena postingan Anda tentang plasma darah. Yang kedua, Anda mengecewakan para kaum konspirator. Benar. Kan biasanya kan berperangnya adalah di area oke, COVID ini begini, COVID ini begini. Some of them are fakes gitu kan. Ini sebenarnya tidak ada, ini tidak benar, ini ada obatnya, ini begini. And suddenly seorang Bosman Mardigu tidak disangka-sangka ngeposting bahwa gue kena COVID loh. Interesting. Iya. Jadi gue pernah 3 bulan sebelum November kita pernah membuat postingan yang cukup agresif bahwa November selesai acara pilihan rayanya di Amerika, Trump menang atau Biden menang, COVID akan berkurang beritanya, akan selamanya hilang karena tugas COVID sudah selesai. Okay. Tugas COVID adalah sebagai political tool. Okay. Terlepas dari siapapun yang menang presidennya gitu ya. Jadi November 2019 dirilis karena itu namanya COVID-19 dan selesai masa tugasnya adalah di November 2020. Jauh-jauh hari sudah ngomong seperti itu dan itu harus diklarifikasi bahwa beritanya yang hilang karena sudah bukan political tool lagi, ini sudah jadi pandemik biasa dan di sini harus diterangkan bahwa sebentar lagi turun seperti SARS, Ebola, seperti AIDS. Ya sudah, tapi AIDS masih ada. Apakah COVID masih ada? Sampai akhir zaman juga COVID masih ada gitu ya. Tetapi semuanya sudah ready. Rumah sakit sudah ready, dokter sudah ready, sistem kesehatan sudah ready, semua sudah ready. Sehingga COVID hanya sebagai pandemik biasa. Itu yang kita mau mengingatkan. Nah, di hari gitu gue kena karma nih. Di hari presidennya diumumkan, terjadi dispute, di satu sisi terjadi dispute, tapi kalau di kita karena terbiasa dengan quick count menganggap quick count itu adalah final getok gitu ya. Dan di sini saya kritik lagi teman-teman yang menganggap bahwa pemilihan Amerika sudah selesai. Saya bilang nggak bisa, hati-hati. Pemilihan umum di seluruh dunia itu baru selesai pada saat KPU lokal menyatakan siapa pemenangnya. Pada saat KPU lokal. KPU negara tersebut KPU gitu negara ya. Tersebut, ya. Jadi maksudnya bro, ini saat ini belum. Saat ini KPU Amerika belum menyatakan siapa yang pemenang gitu. Tapi kan sudah jelas Biden menang, walaupun si Trump juga mengajukan banding dan sebagainya ditolak. Orang-orang akan mengatakan bahwa no Biden udah menang. Kenapa masih halu si Trump? Yang orang berpikiran seperti itu yang berpolitik di Indonesia. Di negara lain tidak sepanik Indonesia bahwa Biden menang, Trump menang, nggak peduli mereka. Dan masih punya hak konstitusi. Tapi nanti kita akan ke sana. Kita lanjutkan dulu cerita tentang COVID gitu ya. Nah, begitu gua kena COVID di hari kena COVID-nya mungkin sudah 3-4 hari, mungkin lebih ya. Nah, ada suatu hari di tanggal 6, 7, 8 gua ada big event, very big event. Jadi gua, Sandi, kita gitu ya. Itu teman-teman ini kita tuh sering shopping around. Jadi kita UKM yang lagi perlu funding, yang perlu manajemen, perlu segala macam, di saat ini lagi beli-beli murah nih sebenarnya gitu ya. Jadi kita kayak Shark Tank deh gitu, kita kumpulin 200 lebih teman-teman UKM yang punya ini, mereka show satu-satu, anggap kita Shark Tank-nya deh, ini gue suka nih, gue ambil nih dan lain sebagainya. Hari itu big event, bener nggak? Ini setelah Anda kena COVID? Belum. Jadi gue udah kena, tapi gue belum positif nih. Lu nggak tahu kalau lu gitu COVID apa enggak. Gitu. Okay. Jadi 6, 7, nah di tanggal 6 itu malam lemes nih gitu ya. Gue bilang oke, gue nggak ikut acara malam, gue break gitu ya. Terus tanggal 7 sama tengah-tengah jam 12 tuh habis makan lunch, gue lemes ya. Gue tidur 1 jam, baru gue masuk ke ruangan lagi gitu ya. Tapi berarti kan lu ada di kerumunan tersebut. That's interesting. Nah, hari Minggu acaranya selesai, gue bilang tes PCR swab deh, saya bilang. Senin keluar kan, begitu dieksekusi Senin keluar positif gitu ya. Nah, panik dong. Kita harus tell honestly ke semua orang. Ya Gita, Sandi, ya Pak Gita, Pak Sandi, ya Helmi, ya, semua dan semua peserta gitu ya. Dites. 3 hari kemudian mereka negatif, semua negatif.
Dan pada saat itu berarti jarak, ada salaman, ada apa segala nggak? Atau Oh, benar-benar jaga jarak? kebetulan gue sangat menjaga jarak. Lu Jadi sangat gue menjaga pakai jarak. masker, Oke. gue full. Oke. Nah, ada lagi kebetulannya adalah kaki gue ini masalah dengkul nih ya, lagi nggak comfort, jadi gue lebih nyaman pakai kursi roda waktu itu. Oh, oke. Gitu ya. Ya karena alasan medik ya. Dipaksa jalan bisa. Akhirnya, nah dengan kursi roda itu juga secara ini terjagalah ininya dengan peserta, dengan teman. Karena gue harus digiring ini ya. Dan menariknya orang yang touch sama gue nggak ada satupun yang kena, alhamdulillahnya. Jadi 3 hari kemudian, kan seminggu setelah kemudian, 10 hari setelah kemudian semuanya negatif. I'm happy gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan gue nih yang lagi kesel-keselnya harus diopname nih, why me? Bener nggak? Iya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Jadi sewaktu hari Minggu, Senin sudah ketahuan, kita bilang, tapi gue tuh lemas gitu ya, lemas sekali gitu. Istri bilang ke IGD gitu. Oke, kita berangkat. Nah di sini yang menurut gue thanks God ketemu sama dokter IGD yang sangat tajam gitu. Terus dia bilang, Pak, saya ngeliat Bapak lemas, boleh nggak dites satu, Pak? Tes apa? Tes oksigen yang masuk ke paru Bapak gitu. Saya bilang, kenapa izin dulu, eksekusi aja. Sakit, Pak. Dia bilang, emang diapain? Jadi siapa yang bilang sakit dia? Dokternya itu bilang, bayangin, dia harus tell the truth kan kalau kayak gitu kan. Diapain? Udah masuk gitu segala macam, dibedah. Diurak-urak itu hampir 30. Can you imagine, jarum masuk ke sini diurak. Itu tangan rasanya gemeteran, tapi gue think big lah. Mudah-mudahan dengan ini dapat data yang lebih valid gitu. Begitu diambil, sejam kemudian keluar, Pak, 82%. Okay. Dan ini oksigen masuk ke paru-paru Bapak hanya 82% instead of 100% gitu kan. 82% bagus dong? Enggak. Di atas 95 yang bagus. Di atas 95 Di atas 95 bagus. So kalau Brother Dedi 99-100 kali loh. Kayu sportman, oksigen bagus, paru-paru bagus, lo pasti 100%. Tapi I don't get it. What happened ketika 80% masuk? Kalau makin turun kan kadar oksigen ke otak mengantar semua sistem ini, atau bisa sudden death itu. Oke, artinya bahwa ini adalah tanda-tanda bahaya ya? COVID sudah mempengaruhi paru di kondisi yang sangat red alert lah, udah nyala. Red alert, gitu. Okay. Ini kita lihat di sini namanya hypoxemia. Dan kekurangan oksigen. Oke. Nah, masuklah kita di opname, oksigen masuk ke ini, kemudian dokter menyatakan sesuatu yang baru. Bapak mau pakai plasma, saya bilang apapun itu lakukan, saya bilang gitu. Ya udah, dia pesan plasma. Ternyata tapi hari Sabtu ada plasmanya. Susah Pak, plasma darah itu. Saya bilang, plasma apa sih? Saya bilang gini. Jadi orang yang telah sembuh COVID, plasmanya itu bisa ngajari darahnya yang lain untuk bisa lebih cepat pintar. Ini logika disederhanakan. So it's basically kayak vaksin dong. Kayak vaksin, gitu ya. Nah, sebenarnya vaksin kalau menurut saya versi organik. Versi ya. Organik itu yang anorganik kimia soalnya gitu. Nah, hari ketiga badan saya nggak ada perbedaan, tetap mati rasa, makanan nggak ada rasanya gitu ya. After you get the plasma? Sebelumnya. Jadi 3 hari itu plasma. Terus dia bilang, Pak, alhamdulillah Pak kita dapat plasmanya Pak. Tapi sebelum dieksekusi dokter nanya, boleh nggak do something, this is personal, kata dia. Apa itu? Boleh nggak Anda nanti begitu sembuh Anda sumbang plasmanya? Karena jarang sekali Pak plasma itu orang mau nyumbang. Kenapa? Bukannya itu nyembuhkan. Nggak begitu Pak orang Indonesia. Contohnya ya, sekarang ada 500.000 orang terpapar COVID. Ada 380.000 yang kena COVID. Kalau 50.000 nyumbang plasma aja, itu bisa selesai tanpa perlu vaksin, tanpa yang segala macam, karena membantu. Itu teknisnya ya. Ini kata dokter Hamid. Oke, tapi Bosman, sorry saya potong. Tapi apakah ada secara saintifik bahwa plasma ini bisa membantu orang COVID? It's proven. Nanti kita ke sana. Oke. Nanti kita ke sana. Nah, pas hari keempat saya baru dapat plasma. Dia bilang, Pak, plasma dapat. Oke. Dipasang. Di hari kelima kita dilakukan tes, swab test, dan itu lompat langsung gitu. Badan saya benar-benar lompat langsung. Terus dikasih 3 plasma hari kedua, hari ketiga, begitu hari kelima lewat langsung gitu ya. Selesai. Jadi cuman nggak sampai 7 hari lah saya. Jadi swabnya negatif? Swabnya langsung negatif gitu. Padahal kata dia besoknya ini udah negatif, tapi untuk secure 4 hari setelah itu dieksekusi. Nah, kemudian saya bilang, kapan ini bisa saya sumbang lagi? 10 hari sampai 2 minggu itu adalah top performanya. Saya janji, saya sumbang gitu ya. Dan 2 minggu lagi bisa terus selama 6 bulan gitu ya. Nah,
Di sini akhirnya seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit kan ada masa recovery yang harus visit ke dokter. Nah, di sini sih kita sempat bicara sama dokternya. Saya tanya, saya ini buat video satu untuk mengucapkan terima kasih kepada medik dan seluruh tenaga kerja yang saya just realize karena apa? Hampir setiap sekian menit pasien itu ini infusnya habis segala macam. Jadi saya sempat menginterview nakes-nakes itu. Mereka itu hampir tidak tidur 12 jam atau 10 jam karena benar-benar pasien ini manggil gitu loh. Karena ininya sama dan mereka kadang-kadang nggak sempat makan. Jadi mereka kadang-kadang minum apa tuh Sapota, apalah nama itu ya, saya nggak bisa sebut brand yang full nutrisi yang kalau kurang nutrisi langsung disikat pakai itu aja dan cuma bisa sempat satu, yang lain nggak sempat. Saya begitu lihat, gila. Kalau 30 pasien ininya 7 orang tiap hari begini, nakes ini memang saya pikir terima kasih, dedicate. Tapi kan kalau bisa COVID itu hilang dari muka bumi Indonesia ini gitu ya, sehingga mereka bisa jadi normal lagi. Gitu. Jadi Anda akhirnya ngelihat benar-benar kejadian apa yang ada dalam rumah sakitnya. Betul. Jadi saya bilang di kepala kita sih macam-macam, kampret nih memang globalis cabal ini gitu kan, demi merubah sesuatu yang mereka inginkan, mereka tega melakukan itu, tapi mereka memang anomalinya mereka untung gede-gedean gitu kan. Tapi how they run, cara mereka mengelola dunia ini kayaknya kurang ajar gitu ya. Nah sementara kan kita victim daripada permainan mereka itu. Mereka sudah panen dengan obat-obatan. Kita tahu vaksinnya belum ada, tapi kan kita dikasih vitamin. Ada 100 industri yang diuntungkan gara-gara COVID. Selama November ketemu November 19 sampai November 2020. Itulah yang panen. Dan mereka seakan-akan tahu ini akan terjadi gitu loh. Itu nggak fairnya karena vitamin mendadak. Mereka tahu dunia akan pakai herd immunity kan. Vitamin dikasih vitamin, semua negara pakai. Dan itu mereka udah produksi gede-gedean. Nggak pernah kita dengar kita kekurangan vitamin C seluruh dunia. Kita kekurangan vitamin D. Toto udah ready. Dari mana coba? Oke. It is good itu ya. Sesuatu yang harus kita pikirkan. Nah, mempersingkat cerita tuh jadi gini. Gue kepikir, gue mau jadi duta plasma. Jadi istilahnya gue mau mempromosikan plasma sebagai alternatif kedua setelah ini kimia, ini ada organik, ini ada anorganik, ini ada yang organik gitu ya, kita mau promote. Sekali terus pas saya tanya sama dokter, "Dok, plasma itu gimana sih?" Dia bilang, "Kami saat ini akan membuat jurnal laporan bahwa plasma itu seperti apa." Nah, jurnalnya ini begini. Nanti dokter-dokter yang megang ini. Saya nggak bisa sebut nama dokternya, saya juga nggak bisa sebut rumah sakitnya. Jadi mereka sudah membuktikan kesuksesannya. Jadi kalau mereka bagi 3 kategori, ada yang light, ada yang medium to severe, ada yang severe ke atas yang perlu alat bantu yang lainnya. Plasma itu cocok untuk yang di tengah. Jadi mereka mungkin yang di tengah lah, yang masuk kategori moderate dan severe. Sebelum gitu. Akut lah ya. Sebelum akut di atasnya gitu ya. Nah, jadi di sini, berapa persen dari populasi yang kena COVID di sini, statistik belum tahu. Tapi what is plasma? Plasma itu adalah darah merah diambil terus diproses, dipisah sehingga menjadi esensnya aja. Dan apakah tadi pertanyaannya balik lagi Bosman, apakah ini terbukti bahwa ini bisa menyembuhkan apa tidak? Nah, empirik. Pasti pembuktian sains itu kan ada pembuktian empirik. Jadi gua saat ini berani mengatakan bahwa plasma benar-benar jump up, melompat cepat sekali, tubuh gue jadi lebih pintar. Karena itu aja paling yang bisa buktiin apakah itu berlaku pada semua orang. Nah, ini belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Ini menarik banget karena begini, Bro. Gue tidak berharap lo adalah orang yang akan tiba-tiba mempromosikan kena COVID dan disembuhkan oleh plasma. Karena kalau orang-orang tahu, tadi ya kita udah opening, kalau orang-orang tahu Bosman ini teorinya adalah kabalis lah, apalah, globalis lah, kabal lah, beginilah, begitulah. Maka timbul pertanyaan, apakah seorang Bosman Madigu ini terkena COVID, apa di-COVID-kan gitu kan? That's interesting. Jadi kayak Trump di-COVID-kan, kayak si Elon Musk di-COVID-kan gitu. Apakah Bosman di sana? Apakah gitu ya? Bosman di-COVID-kan gitu loh, ya? Sampai Anda kena COVID, lalu Anda menjadi duta COVID. Itu ada bayarannya tuh kayaknya tuh. Nggak bisa free information tuh. Jadi gue close kalau yang itu.
People will think like that kan. Maksudnya Mungkin kenapa aja Anda karena di tengah-tengah teman-teman itu cuman kita yang kena gitu ya. iya, di Oke. tengah-tengah teman cuman Anda yang kena. Udah gitu Anda yang dulu mengatakan, wah ini COVID nih brengsek nih begini. Tiba-tiba gua kena COVID loh kan. Nah, Anda sendiri mengatakan nih di Tribun Timur, Bosman Madigo tidak percaya Donald Trump positif COVID-19. Sebut demi Pilpres. Nah, oke, baca ada penjelasannya. Anda mengatakan itu. Jadi kalau itu ada kekhususan. Jadi Donald Trump itu 2 kali pesawatnya ditarget dan Navy SEAL 6 berhasil encounter itu, sehingga pemunculan Trump di publik, Secret Service sudah nggak bisa pegang. Jadi ringkar pertama Secret Service, ringkar kedua adalah dipakai Navy SEAL. Itu nggak bisa cover. Jadi lebih baik lu jangan keluar. Nah kalau di masa kampanye nggak keluar, dia memerlukan logical explanation. Nah di COVID kan itu sebenarnya dikasih vaksin, kecil porsinya supaya antibodinya keluar gitu ya. Buktinya dia 3 hari kemudian dia langsung selesai lagi. Oke. Itu kita harus ceritakan bahwa ini lebih ke tindakan preventif atau nation apa istilahnya, demi keamanan negara Amerika lah gitu. Nah, nggak ada hubungan sama kita kan. Kita belum jadi kepala negara kan. Bukan bilang tidak loh. Chance masih ada aja. Jangan-jangan Anda mengcovidkan diri untuk jadi presiden gitu kan? It's possible. Possible, mungkin menarik. Lu jadi menantang gue dari sisi yang lain ya. Enggak lah, kalau politik ntar ya, belum ya bro ya. Belum. Too much kalau itu. Tapi if you say that, oke, gue kena COVID, lalu gue sembuh dan sebagainya, kan sama saja dengan Anda mempromosikan COVID. Sedangkan Anda dulu mengatakan bahwa COVID ini nggak harus dipromokan gitu. Agree. Jadi gini, yang mungkin gua harap orang-orang itu bukan lihat dari sisi COVID-nya, tapi stay healthy dan stay immune. Itu yang mau dipromosikan, gitu ya. Tapi once lo kena, plasma is solution. Karena plasma tuh murah dibandingkan seluruh sektor kesehatan. Jadi gua pernah berpikir, jangan-jangan kalau ini memang dalam tanda petik ada yang mau benefit, dia nggak mau mempromosikan plasma karena mendadak bisnis dia hilang. Oke, I got it. Artinya plasma bisa menggantikan vaksin? Menurut gue ya. Versi gue nih. Nah kalau itu terjadi, orang dikasih plasma sembuh, ya vaksin triliunan yang dibeli garing dong semua gitu ya. Jadi nggak boleh dipromosikan. I don't know, mungkin itu yang terjadi. Tapi karena gue pikir rakyat harus sehat, teman-teman harus cepat sembuh, gue promo aja, gitu. Oke. Tunggu. Tapi ini jangan-jangan melawan arus gede ya, gue salah juga nih. Nah, itu dia. Pertanyaan gue aja adalah apakah Anda intinya adalah sekarang mengatakan ini di luar dengan plasma. I don't say you wrong ya. Maksudnya memang plasma, emang udah ada dokter juga kan mengatakan itu ya. Ini juga dari dulu. Plasma dari dulu kan sebenarnya kan plasma darah. Tapi tiba-tiba beritanya tidak kuat lagi. Kencang. Beritanya tiba-tiba menghilang. Cuman kita pernah dengar aja ada selentingan plasma bisa nyembuhin gitu kan. Lalu Anda berkampanye tentang plasma, tujuannya adalah untuk menyetop vaksin. Sebenarnya yang ingin di stop adalah COVID-nya, benar nggak? Iya. Tapi kalau ini terancam merugikan vaksin, I'm sorry, lu nggak bagi-bagi gue sih. Bro Deddy ini nakal pertanyaannya. Tunggu. Jadi apakah ini di dunia antah berantah ya? Apakah pemerintah tidak mau mempromosikan vaksin atau ada sindikat lain yang ingin mempromosikan vaksin sebesar-besar itu hingga melupakan adanya alternatif lain? Pendapat pribadi. Saat ini pemerintah cukup naif sih menurut gua. Karena mereka banyak keputusan adalah berdasarkan pendapat gitu ya. Jadi menurut gue pemerintah tidak bermain. Tapi orang yang di dekat pemerintah mungkin ada yang mendapatkan benefit dengan adanya ini. Walau gue nggak tahu. Gue nggak mau lebih dalam lagi. Biar masyarakat yang judge bahwa kenapa plasma, yang which is di semua negara dilakukan, which is di beberapa medik bisa dilakukan, which is itu adalah murah. Dan itu gue lebih suka plasma karena bangsa Indonesia kita harus didik menjadi bangsa yang giving, bangsa yang bekerja sama, sesama darah ini kita berbagi plasma ini. Kalau itu bisa dilakukan 50.000 orang mendadak COVID selesai, vaksin dibutuhkan di tempat yang lain atau berkurang kebutuhan akan vaksin. Sehingga cepat
COVID selesai. Kalau nggak sampai akhir 2022 kali kita baru Artinya recover. plasma ini tidak banyak yang memberikan karena tidak banyak informasi ya? Rasanya nomor satu itu. Karena waktu kita memblow up ini di RSPAD dan di PMI di mana-mana orang datang karena lebih dari 1 juta video kita udah sebar gitu kan. Oke, but if you say that, bos, ini kan bukan hanya di Indonesia. Gua tidak melihat ada negara lain juga yang mempromosikan vaksin seheboh-hebohnya. Malaysia, karena dokter Malaysia ada satu dokter Malaysia, dia bilang, brother saya bisa kasih screenshotnya, brother thank you, Anda udah promosikan karena di Malaysia kami belum punya duta katanya. Jadi video kita sama itu kita disebar juga di Malaysia. Oke. Nah, iya sekali lagi, ini mungkin tidak terlalu populer karena tadi ada sebuah kelompok yang benefit dengan non-plasma. Oke. Tapi apakah ya seorang bosman akan melakukan hal tersebut tanpa memikirkan apa benefit buat bosmannya sendiri? Kali ini benar-benar untuk rakyat aja, untuk selesai COVID di Indonesia. Udahlah kita melakukan sesuatu. Dengan resikonya kita siap lah. Udah biasa kan. Misalnya yang ini bete nih, gila nih kenceng banget promosinya. Terus kita dilakukan sesuatu. Ya sudahlah. Pasang badan nggak apa-apa, it's okay. Dan di sini di acara podcast kita ini ya kita menyatakan diri siap berada di depan. Oke. Let's play devil advocate ya bro ya. Oke. Let's play devil advocate. Bagaimana kalau seandainya bosman ini malah orang yang dibayar oleh mafia untuk mempromosikan plasma karena plasma tiba-tiba nanti akan ada untungnya, mungkin nggak? Kayaknya enggak. Karena terlihat tidak ada rajanya plasma, tidak ada, maksudnya gini, tidak ada satu institusi menyiapkan mesin plasma untuk nyumbang ke sini, nggak ada. Nggak ada. Karena satu PMI, satu RSPAD, ini instrumen negara semua, gitu kan? Mereka kan lebih benefit dengan adanya ini. Oke. Nah, itu. Saya dengar-dengar katanya akan ada aturan bahwa ketika orang menolak vaksin itu ada dendanya. That is interesting. Begitu vaksin masalah kesehatan dihubungkan dengan keuangan. Ada rent seeker ini artinya, ada ada pengejar rente yang apa-apa diuangkan ya. Menarik. Di sini ditulis nih ya, mengapa plasma darah untuk terapi COVID-19 perlu diuji klinis. Jadi menurut mereka ini masih perlu diuji klinis lagi. Kalau tidak diuji klinik atau tidak saya diuji netralisasinya bisa berbahaya karena kita tidak tahu apa isi plasma itu. Nah, ini jadi banyak ada sisi A, sisi B sebenarnya. Harus dites, tapi dokter waktu itu saya sempat tahu bahwa dokter mengatakan plasma darah itu ngebantu banget. Di Malaysia juga mengatakan begitu. Plasma konvalesen terbaik diberikan selama terapi ini mengandung antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2. Juga memiliki titer kadar yang rendah atau lebih dari 1. Saya nggak ngerti ini ngomong apa. Gua nggak ngerti begini-beginian. Tapi gua tahu bahwa plasma darah itu dulu dipromosikan juga bahwa bisa membantu ini. Bahkan dulu saya pernah ada videonya vitamin D3 yaitu mengganti sinar matahari itu efisien sekali untuk melawan COVID. Pernah ada beritanya juga. Tapi ya memang akhirnya berita-berita seperti itu hilang gitu. Yang keluar kan adalah berita vaksin lagi. Lebih gue malah lihat jangan-jangan terlalu komersial. Lihat. Bentar. Ada berita. Pak Anies Baswedan terkabar positif COVID. Oke. Kapan? Kalau nggak salah wakilnya juga udah kena. 1 jam yang lalu. Wakilnya udah kena, saya tahu. Oke. Oh, this is interesting. Bentar. Wow. Wah, interesting. Anies dinyatakan positif corona, hasil tes swabnya keluar pada dini hari tadi. Jadi dia positif. Tanggal 29 dia masih negatif. Tanggal 29 masih negatif, lalu positif COVID. Wow, PSBB bisa lanjut lagi dong COVID bicaranya. Oh my God. Tapi something is kinda weird, bro. Karena belakangan ini, di seminggu belakangan ini, saya ngelihat bahwa banyak sekali orang-orang penting kena COVID. Kalau Brother Dedi pernah lihat tulisan atau video saya 4 bulan yang lalu, numbers yang ajaib itu adalah 500.000. Begitu kena 500.000 ini kena critical mass-nya. Ini sudah benar-benar uncontrollable. Jadi namanya juga critical mass ya. Ini udah bisa kena atas, kena bawah, kena samping gitu ya. Karena itu waktu itu jangan pernah sampai 500.000. Ternyata too early. Saya pikir akhir Desember ternyata kena critical mass-nya. Jadi kalau udah kayak gini, udah semua orang bisa kena nih.
Oke. Udah uncontrollable gitu ya. Tapi kan ini kan saat ini kan saya kemarin baca wakil gubernur kena, sekarang Anies Baswedan kena, kemarin Bapak Suryo Paloh kena, Bosman Mardigu kena. Terus ya sebelumnya dari luar negeri juga banyak lah yang kena, pejabat-pejabat juga kena gitu. Which is dulu aja kena itu pejabat masih tidak terlalu banyak dan tidak seheboh. Ini tuh kayak rentetan, kena semua. Dan orang yang public figurnya yang benar-benar public figure yang gitu. benar banyak dilihat iya, gitu ya. Benar-benar public figure yang kena gitu. Nah, maka timbul pertanyaan. Gue tahu arah pertanyaannya. Timbul pertanyaan, enggak lah saya halusin dikit. Timbul pertanyaan, kok kayak janjian sih kenanya gitu? Atau it's a good campaign, bener nggak? Atau it's a good campaign. Ini a good campaign untuk mempromosikan vaksin. Mempromosikan vaksin bisa jadi gitu bisa kan. Jadi. Ya, tapi kan kita nggak mengatakan itu benar apa tidak ya, maksudnya ya. Pasti orang-orang yang kena COVID ini kita nggak mau juga kita bercandain mereka karena they're in pain gitu ya. Atau ada satu lagi bro. Ini satu kalau kita bicara tentang business side. Atau ada satu lagi. Karena ada orang yang kena COVID dan sampai sekarang tidak mau memberitahukan. Yang hilang. Yang hilang. Oke. Nah, ini kan menjadi contoh kalau COVID harus ngasih tahu, COVID harus ngasih tahu, COVID harus ngasih tahu. Dengan adanya ini kan berseberangan banget nih. Berseberangan banget. Oke. Lo nyebak gua nih. Lo nggak nyebak bos. Saya bingung. Iya harus diungkapkan. Gimana kita mulainya? Tapi gini, yang gua harap adalah begitu kita ambil sisi positifnya aja ya. Jadi yang kena kan sekarang key person, alias playmaker lah mungkin kalau di Indonesia gitu ya. Mereka jadi top berita, top gosip. Nah, dengan kenanya mereka, yang gua harap adalah satu, awareness dari sisi mereka. Awareness dari sisi mereka yang kena COVID ini. Jadi kayak gue sebelum kena, gue melihat COVID adalah benda yang dipakai oleh kaum cabalis, kaum globalis untuk mengontrol dunia dan yang menyerang imunitas. Gue bilang kalau gue stay imun, gue harusnya gue nggak kena. Gue percaya COVID itu ada dengan tujuan politik gitu ya. Nah, begitu gue kena, gue lihat dari sisi yang lain. Jadi the dark side of the moon gue jadi lihat gitu. Misalnya gila ya tenaga kesehatan itu nakes itu begini-begini. Gila ya obat-obatan itu diuntungkan dengan begini kan setiap hari kita ditimpa obat-obatan yang besar gitu ya. Nah, ngelihat itu adalah gila kalau rakyat jelata begini kan negara yang bayar. Batas balik lagi memang itu tujuannya dari awal dari mereka itu dong. Betul ya. Nah, gimana ini bisa terselesaikan gitu ya. Nah, misalnya gue kena, gue mendadak punya defense mechanism adalah semua rakyat harus tahu pakai plasma ini begini. Dokter yang mendukung plasma, ayo gabungan tangan untuk bergandengan tangan membuat jurnal membuktikan bahwa ini bisa. Ayo gandengan nih, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu termurah daripada biaya pakai organik, pakai kimia, pakai segala macam. Ini organik misalnya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Anies, dengan yang hilang itu semua berbicara dengan versi mereka masing-masing untuk kesembuhan. Awareness masyarakat dan dia pun akan tumbuh lebih baik. Itu yang gue harap, sorry. Begitu yang kena itu level atas, mereka punya power untuk menyudahi ini. Berita bagus malah. Kalau kena. Dan gue yakin orang-orang yang kena, yang saat ini kena, di mana dia adalah public figure, di mana dia adalah pejabat publik, dokter akan memberi yang terbaik. Gue yakin dia cepat sekali akan recover gitu. Dan ini pasti dia punya pencerahan sisi yang lain. Jadi sebuah pelajaran buat mereka bagaimana harus seperti apa gitu. Dan itu bisa diterapkan ke masyarakat yang di bawahnya. That's the whole point kan. Salah satunya gue juga merenungkan 9 hari itu gue benar-benar nggak nyalain WA, nggak segala macam. Gue benar-benar gue nanya, it's a great reset for me gitu ya. Karena gue merasa gue ingin sehat, gue udah vegan sekian lama gitu. Gue kena ya wah gitu kan biasa kan karena kan panik bro. Mendadak lu tinggal keluarga lu dan beberapa cerita toto pulang tinggal nama gitu kan. Psikologi kita kepukul banget gitu. Terus tahu dengan oksigen masuk ke tubuh gue ini agak sedikit panik gitu. Terus salah satu perenungan gue adalah kenapa gue cuman yang kena padahal gue kontak ini. A message mungkin dengan follower kita segini banyak, semesta ingin memberi contoh.
Oke, mungkin tugas gue adalah untuk mempromosikan sesuatu supaya ini selesai. Gue terima aja sebagai instrumen seperti itu. How can you, bagaimana you can accept ini sebagai semesta yang berjalan, lalu ya udah saya I play not angel ya, tapi I play a good boy. Okay, let's help this universe to cure COVID. Dari seorang Mardigu, kenapa seorang Mardigu tidak mengatakan bahwa jangan-jangan gue ditularin nih? Karena gue kebanyakan ngomong nih, supaya gue diem nih nggak ngomongin tentang COVID. Sekarang gue ngerasain gitu. Masa nggak ada pemikiran itu kalau Anda di COVID-kan gitu loh? Tadinya di awal, bini gue pernah bilang, you being assassin, gitu ya. Oh, yeah. Maksudnya gue ditarget, bener nggak? Bener. Karena buktinya ini nggak ada yang lu sendiri yang kena. Sendirian gitu kena kan, kita stres tambah stres. Iya kan, sendiri kena di antara semua yang dan public figurnya juga banyak, bener nggak? Gitu. Gue bilang, I'm ready. Bener nggak? Karena kan kita beginian udah bukan pertama kali. Brother bisa cek ya, gue fight untuk teroris. Lo lihat data gue semua teroris, gue pasang badan demi teroris hilang dari muka bumi Indonesia. Terus ini berlanjut kan, contribute gue bukan hanya sekedar COVID. Jadi kayaknya di rumah sudah ready untuk the worst scenario karena gue memang nggak ada udelnya urusan untuk NKRI garis lurus itu, gitu. Jadi kalaupun ini gue di COVID kan untuk dimatikan dengan COVID istilahnya dan kita overcome bisa ini semua. Tugas gue nggak selesai sampai situ. Gue mau COVID selesai sekalian aja gitu. Biar jangan-jangan satu sisi ini rugi. Tapi dengan udah begini nih ya, udah begini. Artinya tidak merubah pandangan seorang Mardigu bahwa COVID ini dibuat dong? Enggak kan? Malah mengkonfirm. Malah mengkonfirm itu dibuat. Mengkonfirm. Ini adalah man-made, malah mengkonfirm. Man-made ya. Clear kan? Bro, jadi this is a man-made disaster. A man-made disaster, okay. Let's play stupid imagination. If this is a man-made, means whatever it is. Kita pakai Inggris aja supaya mana yang keluar dari otak lo dah. Means whatever it is can be targeted to specific person. Itu poinnya kan? Bisa ke Trump, bisa ke seorang Mardigu. Bisa tahu-tahu gue percaya sekali beberapa titik di Amerika targeted for COVID. Kenapa di daerah ini, kenapa daerah ini, kenapa ini nggak kena, kenapa New York diajar pertama. Data itu udah ada, kita udah pernah kupas semua hal-hal seperti ini dari intelligence side. Jadi dari threat analysis ya, threat analysis kita lihat intention. Number one di dalam menganalisa threat analysis adalah pertama adalah intention. Terus kapabilitasnya, kapasitasnya, terus timingnya, momentumnya, bilang this is by design. Oke, that's why lu mengatakan bahwa ketika ada plasma ini lu nggak cuma ngomong bahwa ini desain, tapi kita bisa melakukan apa, gitu kan intinya? Iya. Jadi begitu ini adalah man-made, pasti ada cara untuk mengcounter ini. If this is a man-made, kalau ini buatan orang, berarti mereka bisa menentukan sebahaya apa kan? Betul. Mereka nggak mau kayak Ebola yang 90%-nya mati. Karena tugas mereka nggak tercapai. Mereka hanya mau buat instability. Jadi terorisme adalah act of war. Sekali lagi ya. Terorisme adalah act of war. Bagi gua, whoever create COVID dan melepas, ini adalah bentuk lain dari terorisme. Tujuannya adalah membuat instability. Jadi di negara berkembang, sebuah tindakan terorisme itu menggantikan pemerintahan. Di negara modern, tindakan terorisme bisa soft, bisa hard, segala macam, merubah kebijakan. Begitu ini dilakukan ke dunia, dia mau control the world. So this is terrorism? This is act of terrorism. Act of terrorism. Untuk mengontrol the world. Gitu ya. Nah, mereka adalah raja farmasi yang diuntungkan ini semua. Jadi, di dalam threat analysis yang kita lihat berikutnya adalah who benefiting. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan itu yang bermain. Itu yang bermain. Oke. Gitu. Lu bisa mengatakan ini 100% man-made dibuat orang? Benda yang namanya COVID. Ya? Benda COVID virus yang di-enrich. Jadi ada yang benar-benar alami, ada yang di-enrich. Nah, sekarang ini nyebar udah mana yang dari enrichment atau pengayaan COVID, ada yang benar-benar asli COVID yang dari kelelawar dan lain sebagainya. Udah nggak ketebak. Gitu. Tapi 100% dibuat orang. Yang ke sini, iya. Jadi ini tindakan gini, yang disebut tindakan perbuatan orang adalah waktu merilis COVID November. Dah, itu tindakan orang.
Jadi saya bisa bilang COVID 100% dirilis oleh orang. Yes. Di-trigger oleh someone. Some group kali ya. Gitu. Kalau they can trigger it, they can stop it ya. Yes. Karena itu sekarang belum kita lihat mereka akan menyetop. Oke, mereka belum mau nyetop. Belum mau menyetop. Kapan mereka stop? Rasanya menurut analisa 2021 itu udah lama, 2021 pertengahan sehingga akhir 2022. Jadi setelah kompetitor yang lain kan mereka buat vaksin. Vaksin itu pertama mungkin tingkat ketepatannya 80%, geser 90%. Jadi pertama orang kalau terima vaksin jangan yang 80% lah, bener nggak? Kalau 6 bulan lagi mungkin sudah 90-an, mungkin udah 95. Nah begitu udah deket kompetitor udah mau keluar, atau mereka udah punya stok duluan. Oke, tapi do you think gini loh bro, apakah semudah itu tujuannya hanyalah untuk uang, menguntungkan? Bisa ya, saya bisa mengatakan iya karena ada orang-orang yang demi uang melakukan segalanya gitu, walaupun udah kaya raya gitu. Tapi apakah sesimpel itu? I don't think so kan? Bukan. It's not about the money. Everything is about power, controlling. Control the world is not about the money. Gitu. Jadi digital world, mendadak satelit, mendadak sistem komunikasi, sistem payment, sistem all the system mendadak menjadi ada yang pemain. Gitu. Ini ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat adalah 2030. Ini 10 tahun dari sekarang. Brother, kalau 190 currency di dunia, gue yakin di tahun 2030 ke atas, currency tinggal 50 kali. Merubah currency system menjadi digital system, menjadi e-rupiah, menjadi e-renminbi dan lain sebagainya, infrastruktur mereka ready. Ya, dan itu udah jadi mimpi dari dulu kan. Tapi untuk mempercepat, namanya tech acceleration namanya. Tech acceleration adalah percepatan teknologi tadi. Mereka perlu sesuatu dengan adanya shutdown physical seperti gini, semua orang bergantung mendadak ke digital kan. They there, mereka di sana. By killing people? Itu by product. Niat mereka bukan killing. Oh, it is killing kan. Akhirnya ada yang mati, casualties. Bener nggak? Wow. Sadis bro. Sadis bro. Berarti mereka yang mati itu collateral damage. Collateral damage, versi mereka. Versi mereka. Ya sudah mati ya mati karena memang. Bro, Hitler itu demi membuat bangsa Arya semuanya pirang rambut mata biru dengan hijau. Yang dikirim duluan yang rambutnya hitam dan ininya hitam. Itu Hitler segitu sadisnya. Demi generasi sekarang Jerman menjadi superior. Yang diperang duluan, yang dibunuh yang kayak gitu. Itu kan sadis bro. Tapi ya Thanos itu ada, bukan cerita doang. Dengan versi masing-masing. Dengan versi masing-masing. Tapi ya sekarang ini 50 apa 100 tahun setelah peristiwa itu Jerman jadi superior. Nah, tunggu. Kalau lu mengatakan Thanos itu ada, Thanos punya tujuan satu kan sebenarnya, menyelamatkan. Versinya dia. Nah, Tapi separuh penduduknya habis. Penduduk habis. Ya, betul. Selalu mereka CCM-nya, cita-citanya mereka mulia. Mereka pengen orang yang dengan level ini habis, yang punya darah tinggi kalau perlu liwat semua. Versinya mereka savior. So basically survival for the fittest. Yes. Itu di kepala mereka. Karena mereka ingin hidup 1000 tahun lagi dari sekarang, bumi masih last forever. Kayaknya yang ini harus dihilangin dulu kan gitu kan mereka berpikirnya. Agak sedikit. Thanos. Gitu. Yang kita bilang itu komik, itu cerita adalah segala macam. Ada mereka itu. Gitu. Kalau enggak mereka don't last forever seperti. Dan sebenarnya hal seperti itu sebenarnya ada di pikiran setiap manusia kan. Kalau kita mau bicara basicnya ya kan. Sifat heroik itu ada di setiap manusia. Ingin menjadi savior ada di setiap manusia. Yeah. There are sometimes kita kadang-kadang ya nggak tahu lu, tapi menurut gue sih semua orang. Kadang-kadang kita berpikir kan, ini orang-orang ini sebenarnya nggak perlu ada. Iya kan? There are people yang ada grup atau ada apa, ada kumpulan atau ada manusia, individu. Ini orang mah sebenarnya nggak perlu diciptain harusnya. Sehingga begitu kita dapat power, itu bisa di-eliminate, bener nggak? Atau di-eradicate, ditiadakan gitu ya. Sesuai dengan cita-cita yang kita mau gitu. Iya. Terlihat kejam dari kacamata ini, tapi dari kacamata big picture mungkin lebih savior. Dan lo tahu begitu everything there, begitu sandang pangan papan ini sebuah ini mereka di atas aktualisasi diri, udah semua itu. Tahu-tahu semua manusia ingin jadi hero. Dan itu ada di level-level, karena itu di Bilderberg Group, di ini grup umumnya kan bilioner semua. Karena bukan money lagi orientasi mereka. Save the world versi mereka. Gitu, brother. Wow.
And they will win menurut lo, bro? Karena ini kan bukan tahun pertama mereka berkuasa. Yang namanya the winner takes all itu adalah dari zamannya Romawi kan, hal ini ada. Manusia itu cita-cita cuma dua kok setelah ada peradaban itu. Setelah ada peradaban ya. Dulu kan masih liar, ketemu api, ketemu roda segala macam. Begitu ada peradaban, cita-cita mereka cuma dua. Satu ingin kaya raya, karena itu mereka ingin menciptakan emas lah segala macam. Kedua ingin last forever, ingin umur panjang dan semacam. Jadi satu ketemu eliksir gitu kan. Obat untuk obat. Nah, ini adalah eliksir. Yang kita lagi ceritanya eliksir. Gitu. Yang satu punya mesin untuk ciptain duit. Mereka udah menciptain duit. Sekarang mereka mau kontrol eliksir sama menciptakan emas kekayaan tadi gitu kan. Ini cuma simbol-simbol. Dua aja orang-orang itu. Ya balik-balik lagi akhir-akhirnya seperti yang kita omongin dari dulu gitu ya. Tujuannya adalah satu orang menguasai semuanya gitu kan. Nah, satu orang ini by system ya menguasai. Udahlah itu contoh-contoh aja. Cuman mereka bergeraknya shadow, di permukaan mereka beda, di baliknya mereka beda. Mereka pernah, misalnya gini, sekedar mengingat aja. Tahun 1910, currency dunia itu masih Swiss franc dan pound sterling. Bukan dolar loh. Mereka ingin mengkontrol dunia dengan dolar tuh dari rapat di Jacqueline Island 1910. Baru kejadian 1944. Untuk mengontrol dunia menggunakan dolar. Dolar ini dolar Amerika. Fisiknya dolar Amerika. Tapi how to transfer ke A ke B ke C itu sistemnya swasta. Dan kota kecil namanya Basel di Switzerland itu yang mengontrol dunia. Jadi gini, saya punya $1.000. Saya mau transfer ke Brother Dedi di Bank Mandiri. Rekening Mas Dedi ditulis gini. Saya transfer. Yang dilakukan oleh Bank Mandiri dia cek ke New York. New York notif, New York ke Basel. Basel bilang approve, New York approve, Mandiri approve, baru pindah, bener nggak? Terus dipotong komisi. Selama kita menggunakan dolar transaction, Basel dapat. Wow. The winner takes all. Karena dia mengendalikan itu dari 1910. Oke. Ya itu contoh. Apa merekanya siapa? Iya, lo cek sendiri aja siapa di keluarga Basel itu. It's a family. I know. So basically, what kita omongin adalah siapapun itu nggak akan menang juga dong lawan ini. This is too big. Gue agree. Jadi kalau ditanya apakah kita akan menang, gini deh. Pokoknya kita nggak mati, itu yang penting. Kalau menang itu mau satu kekuatan, mau satu power. Nah, karena itu kenapa gue mengidolakan Trump? Ini harus diingat ini. Gue bukan mengidolakan Trump as a person. Jadi dia asshole, bener nggak? Dia melecehkan. Ya, tapi karena keasholan dia itulah makanya dia nekat gila sendirian. Gitu kan, nah, 2 tahun sebelum dia mencalonkan menjadi presiden, jadi 2014. Dia tuh terpilih 2016. 2016. Nah, dua tahun ada 2 jenderal Pentagon yang merasa ini dunia akan begini. Dia menantang Trump. Ini lo harus jadi presiden. Kita backup. Ini yang Pentagon punya. Mereka adalah kelompok namanya patriotis nasionalis. Ini bukan Republikan, ini bukan Demokrat. Ini harus. Ini kalau nggak Obama dikudeta nih, gitu. Itu gosipnya ya. Akhirnya Trump jadi. Trump jadi ini cuma salah satu di antara instrumen patriotis nasionalisme. Kebetulan Trump. Nah, jadi yang gue suka adalah kebijakannya. America first, make America great again. Jadi gue bukan suka dia. Kalau itu dibawa, di-copy ke Indonesia, itu yang gue mau. Make Indonesia first. Apa-apa Indonesia dulu. Ini yang gue bilang kebijakannya menarik. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.